Dalam hal berinvestasi, selain capital gain atau bahasa kerennya cuan, tentu dividen adalah tujuan lain para investor. Dividen ini biasanya diberikan minimal setahun sekali, namun ada yang membagikan 2 kali setahun, bahkan ada yang 4 kali dalam setahun. Mungkin pembahasan tentang apa itu dividen akan kita bahas di episode-episode belajar saham selanjutnya ya. Tapi sekali lagi sebelum memulai menonton, disclaimer dulu ya bahwa dividen masa lalu belum tentu terulang di masa depan. Tetap do your own research untuk memastikan kembali apakah emiten tersebut layak dibeli atau tidak. Nah, kali ini kita akan mencoba menampilkan 5 emiten yang selalu rajin dan rutin membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut dan memiliki persentase dividen tertinggi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah PT Hexindo Adi Perkasa Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten Hexa. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penyewaan alat berat ini selalu rutin membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016, perusahaan membagi dividen sebesar Rp1.641, di tahun 2017 sebesar Rp231, di tahun 2018 sebesar Rp320, di tahun 2019 sebesar Rp506, dan di tahun 2020 sebesar Rp546. Jika saat video ini dibuat harga penutupan Hexa adalah Rp4.120 per lembar saham, maka yield dividen terendah adalah sebesar 5,6%. Dan yang tertinggi kita bisa mendapatkan yield sebesar 39,8%. Wow, dividen yieldnya sangat besar sekali. Next, kita punya saham PT Pura Delta Lestari Tbk atau yang dikenal dengan kode emiten Demas. Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti ini selalu rutin membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016, perusahaan membagi dividen sebesar Rp11, di tahun 2017 sebesar Rp21,5, di tahun 2018 sebesar Rp6,5, di tahun 2019 sebesar Rp42, dan di tahun 2020 sebesar Rp46. Jika saat video ini dibuat harga penutupan Demas adalah Rp230 per lembar sahamnya, maka yield dividen terendah sebesar 2,82% dan tertinggi kita bisa mendapatkan yield sebesar 20%. Amazing. Di urutan ketiga, kita punya saham PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau dengan kode emiten MBAP. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara ini selalu rutin membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016, perusahaan membagi dividen sebesar Rp103, di tahun 2017 sebesar Rp299,5, di tahun 2018 sebesar Rp570, di tahun 2019 sebesar Rp160, dan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp417. Jika saat video ini dibuat harga penutupan MBAP adalah Rp3.640 per lembar saham, maka yield dividen terendah adalah sebesar 2,82% dan tertinggi kita bisa mendapatkan yield sebesar 15,6%. Sekali lagi, amazing. Next, di urutan keempat kita punya saham PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau dengan kode emiten BSSR. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara ini selalu rutin membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016, perusahaan membagi dividen sebesar Rp25. Di tahun 2017 naik menjadi Rp303,97. Di tahun 2018 naik kembali di Rp371,7. Di tahun 2019 sebesar Rp54. Dan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp57. Jika saat video ini dibuat harga penutupan BSSR adalah Rp2.570 per lembar sahamnya, maka yield dividen terendah adalah sebesar 0,97% dan tertinggi kita bisa mendapatkan yield sebesar 14,4%. Cukup bagus juga ya yieldnya. Dan saham kelima adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau dengan kode emiten ITMG. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara ini juga selalu rutin membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2016, perusahaan membagi dividen sebesar Rp494,88.
Di tahun 2017 langsung meningkat menjadi Rp2.442. Di tahun 2018 kembali naik di Rp3.260. Di tahun 2019 menjadi Rp2.750. Dan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp877. Jika saat video ini dibuat harga penutupan ITMG adalah 23.800 per lembar saham, maka yield dividen terendah adalah sebesar 2,07%. Dan tertinggi kita bisa mendapatkan yield sebesar 13,69%. Sangat menarik untuk diperhatikan. Nah, itulah 5 saham yang memiliki yield tertinggi dan tidak pernah bolong membagikan dividen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Persentase yieldnya selalu melebihi bunga tabungan, deposito, dan obligasi. Adakah emiten favoritmu? Dan jika ada saham lainnya yang memiliki yield tinggi dan selalu rutin bagi dividen dari tahun 2016 sampai dengan 2020, bisa share di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bisa membantu dan sampai jumpa di episode belajar saham berikutnya. Jika ada yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. See you on the next video.